Bismillah. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita lanjut lagi perjalanan kita. Insyaallah kita melanjutkan seputar bagaimana hasil Ramadan ya. Jangan langsung saja, di antaranya adalah mampu mencapai derajat kesyukuran. Karenanya di surah Al-Baqarah ayat 185 jelaskan tentang bagaimana turunnya Quran, kemudian juga bulan Ramadan diwajibkan untuk saum ya. Kemudian juga tujuannya adalah untuk bersyukur ya, wala'allakum tashkurun. Itu adalah hasil Ramadan yang dijalani ya, yang dilalui. Apa itu syukur? Syukur itu pasangannya sabar ya. Sabar dan syukur adalah ciri utama orang beriman, yang karenanya orang beriman itu selalu dalam keadaan yang baik. Tidak ada yang istimewa seperti orang yang beriman, yaitu ketika mendapatkan kebaikan dia bersyukur, sedangkan ketika mendapatkan keburukan dia bersabar. Nah itu ya. Jadi sabar dan syukur senantiasa mengiringi itu ya. Bagaimana kiat-kiatnya agar kita bersyukur? Pertama dan yang paling utama adalah paham dan meyakini bahwa Allah menciptakan manusia dan kelengkapannya itu untuk beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Dan tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, yaitu kata Allah, dan agar bersyukur ya. Itu di surah An-Nahl ayat 78 ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan dijadikan kepada kalian yaitu pendengaran, penglihatan dan hati agar bersyukur ya. Jadi kita harus sadar kalau kita sebagai abid, hamba Allah ya, kita diciptakan itu untuk beribadah ya, bukan diciptakan omong kosong atau tidak ada tujuan. Pasti ada tujuannya. Diciptakan untuk beribadah, dan salah satu ladang ibadah yang terbesar adalah bersyukur. Ini kita harus sadar, karena banyak orang yang tidak sadar akan peran dia sebagai hamba dan orang yang harus mensyukuri segala nikmatnya. Nah itu. 2, memahami ya, meyakini dan menyadari ya, selalu demikian, bahwa nikmat apa saja yang kita terima itu datangnya dari Allah ya. Wa ma bikum min nikmatin faminallah ya gitu. Jadi kita selalu memahami, meyakini, sadar apa yang datang untuk kita, apa yang kita dapatkan itu adalah dari Allah.
Kalau kita sudah sadar akan hal itu, ya kita tidak sibuk akan apa yang diterima oleh orang lain tuh ya gitu. Tiba-tiba ada perasaan hasut tuh ya. Wah, saya nggak dapat nih ya kan, gitu. Saya nggak dapat nih. Nah, itu tiba-tiba ada perasaan hasut ya. Jangan sampai itu ya. Orang yang bersyukur tidak demikian ya. Bagi usumnya itu ya. Yang belum dapat pakaian lebaran nih, Pak. Nah, ini kalau belum dapat ya syukuri saja gitu ya. Bahwa kita juga ada celah-celah untuk terus selalu bersyukur. Ya, ada celah-celah untuk selalu bersyukur. Tiga, senantiasa yakin bahwa kita butuh kepada Allah. Sedangkan Allah tidak butuh kepada kita. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya. Kita itu sangat butuh kepada Allah ya. Karenanya kita panjatkan doa kepada Allah, hajatkan doa, komunikasi curhat kepada Allah ya gitu. Dan Allah itu wal ghaniyul hamid. Yang maha kaya, maha terpuji ya. Tidak butuh akan kita ya. Allah itu yut'imu wala yut'am gitu. Allah yang beri makan tapi Allah tidak butuh makannya. Yang keempat, senantiasa meyakini dan menyadari bahwa nikmat Allah sangat banyak ya. Pasti dan kita tidak mampu menghitungnya ya. Ya kalau kita menyadari nikmat ya, dari nafas, mata, kemudian penglihatan juga normal ya. Tidak hanya matanya, kemudian juga telinga ya, pendengaran normal, kemudian juga badan yang benar-benar sempurna tuh ya gitu. Orang lain sudah kelihatan bagaimana dia ada yang diciptakan tanpa jari, ada apa ya? Yang diciptakan tanpa jari ya. Ada yang diciptakan justru dengan kekurangan-kekurangan ya. Yang matanya sebelah tidak bisa melihat gitu ya. Atau bahkan buta atau tidak bisa mendengar ya. Nah, ini kita bersyukur ya gitu. Nikmat Allah itu banyak ya. Gitu. Kalaupun ada sebuah kekurangan ya yang kita rasakan, maka kita sadari bahwa banyak nikmat yang lain gitu. Ini yang harus benar-benar jadi tuntunan buat kita ya, agar terus bersyukur ya. Kelima, memahami dan meyakini bahwa Allah akan memberikan tambahan nikmat bila kita bersyukur dan menurunkan azab bila kita kufur nikmat ya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid ya. Jadi itu diantaranya benar-benar apabila kalian bersyukur ya, la azidannakum, akan aku tambahkan ya kepada kalian apa? Nikmat ya, benar-benar ditambahkan. Dan kalaupun benar apa kufur itu ya, maka akan timpakan ya. Inna adabi lasyadid ya. Sesungguhnya adabku sangat pedih ya gitu. Pun agak cepat ya. Jadi kalau kufur maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Jadi orang yang bersyukur nanti ditambah lagi ya.
Tatkala bisa mensyukuri yang sedikit, tambah lagi, ditambah lagi, terus kan ditambah. Yang keenam, meyakini bahwa bersyukur dan bersabar itu adalah ciri khas dan keistimewaan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, ajaban amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu syarra'u syakar fakana khairallah wa in asabathu darra'u sabar fakana khairallah. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, seluruh urusannya merupakan kebajikan dan tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Jika ia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu lebih baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia bersabar, dan itu lebih baik baginya. Jadi ini adalah keistimewaan orang yang beriman, yang mampu menerapkan kesyukuran dan kesabaran itu. Pertanyaannya adalah tentunya, sudahkah belum diri kita untuk terus beristiqomah dalam kesyukuran dan kesabaran? Ini tentunya berat ya. Rintangan pasti akan selalu menanti buat kita ya. Yang kuncinya adalah bagaimana kita menghadapinya ya. Gitu. Kalau haus, kuncinya adalah minum ya. Gitu. Kalau tersesat, kuncinya cari jalan ya, gitu. Nah, itu. Yang ketujuh, selalu berdoa. Berdoa kepada Allah agar senantiasa bersyukur, misalnya dengan doa, banyak ya doanya. Kesyukuran juga butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara doanya, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Atau bisa juga wa aslih li fi dzurriyyati. Ini tutup satu di meja. ini tubtu ilaika wa innil apa? Wa inni minal muslimin ya. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ya benar. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Kau ridhoi. Berilah kepadaku kebaikan dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku ya. Waslih li fi dzurriyyati. Sesungguhnya aku berbuat taubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
Atau bisa kalau ma'inni ya, a'inni pakai ain ya, a'inni gitu ya. Ya Allah, bantulah aku ya, a'inni pakai ain ya. Apa jangan ketukar gitu ya. So, kadang a'inni gitu ya. Pakai ain, a'inni ala zikrika. Pakai ain ya. Allahumma a'inni ala zikrika. Bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Berzikir ya. Dikrika, berzikir dulu, berzikir, dikrika, wasyukrika baru bersyukur ya kepadamu, wahusni ibadatika. Ini udah hafal paknya. Allahumma a'inni ala zikrika wasyukrika wahusni ibadatik gitu. Dan agar perbagus ibadahku ya, ibadatik ya, ibadahku kepadamu gitu. Gitu. Jadi minta tolong 3 yaitu zikir ya, syukur dan bagusnya ibadah gitu ya. Jadi ahsanu amala itu ya. Nah, itu pelajaran tentang kesyukuran. Mungkin singkat aja ya. Saya juga agak terburu-buru sebenarnya ya. Ya, punten semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Besok sekali lagi ya sebelum lebaran ya Pak. Nanti paling ya di WA aja di pada asar ya Pak supaya lebih santai ya. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Rabbana atina minal qur'an fa'ilan musna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.